Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab organisasi teroris, kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Ya teman-teman, shalom buat semuanya. Kali ini saya mengajak kita yaitu menyaksikan cuplikan video di mana ada seorang Umi dan dia memberikan komentarnya yaitu terhadap Israel dan Yerusalem yang adalah milik yaitu pusakan yaitu Israel dan juga Yerusalem, di mana dia memberikan penjelasan yang sangat singkat, tetapi berita ini atau penjelasan ini sangat baik dan dapat dipercaya. Umi ini nampaknya yaitu seorang wanita musliman berasal dari Padang, dan mari kita langsung saja menyaksikan penjelasan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina, tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani akawal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris, kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan
ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta-minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Oh, terus ada perwakilan di PBB, gitu. Jadi karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, Ustadz dan bahkan Menteri Agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh, bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah tanah itu, tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara penyebab kebencian itu apa, sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Umi yang sudah sangat baik memberikan penjelasan, memberikan masukannya kepada para ulama tentunya, ustadz dan juga tokoh-tokoh pemuka agama, bahkan kepada menteri dia juga menyampaikan pesan ini. Supaya berita ini disampaikan dengan baik dan jelas kepada seluruh umat manusia. Dan dia mengatakan sejarah yang tentu itu ada catatannya di dalam Alkitab juga ya. Karena kalau kita perhatikan ketika Tuhan Allah pertama kali memanggil Abraham, mengutus dia, menyuruh dia untuk pergi ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan Allah berfirman supaya Abraham taat pergi ke tempat yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan sendiri berjanji akan menyertai dia. Bahwa Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham, dan Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham dan keturunannya. Dan penyertaan itu sempurna sampai Tuhan mengutus Musa untuk membawa Israel dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian itu. Dan pada akhirnya mereka sampai ke tanah perjanjian, walaupun Musa tidak sampai menikmati dan hadir di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu. Dan Musa menyaksikan itu dari atas gunung. Nah teman-teman, apa yang ingin saya katakan dalam video ini? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Umi tersebut, bahwa Yerusalem itu adalah milik Israel. Sama seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Saya baca 1-2 ayat Alkitab ini untuk memberikan penjelasan secara singkat tentang firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yerusalem adalah untuk Israel. Dalam 2 Tawarik 6 ayat yang ke-5 dan 6. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian, ayat yang ke-6, tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Itu adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat yang ke-5 dan 6. Bahwa Tuhan memilih Yerusalem untuk menjadi tempat kediaman namanya dan memilih Daud untuk berkuasa atas umat Tuhan, yakni Israel, sehingga Yerusalem menjadi tempat nama Tuhan dimuliakan. Jadi sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Umi tadi. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Mari terus teguhkan kebenaran
supaya banyak orang